Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adani Allahu minan nar. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu yang senantiasa dijaga oleh Allah SWT, alhamdulillah kita bisa hadir kembali di malam hari ini. Kita duduk sejenak untuk mempelajari agama kita. Masih kita membahas hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab atau Kutaib Al-Arba'in An-Nawawi. Dan di malam hari ini insyaallah kita akan membahas hadis yang ke-12. Hadis yang ke-12. Yaitu tentang meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Langsung kita baca hadisnya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan di dalam Al-Arba'in An-Nawawi hadis yang ke-12, itu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Masih ingat bahwa ibu namanya Abu Hurairah siapa? Namanya siapa? Abdurrahman, sahih. Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, salah seorang yang sangat giat sekali dalam belajar agama. Beliau berjumpa dengan Nabi selama berapa tahun? 4 tahun, tapi menjadi orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Maka kalau kita merasa terlambat dalam belajar ilmu agama, ya, tidak ada kata terlambat. Yang penting semangat, gitu, semangat dan bersungguh-sungguh. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga selainnya, dan hadis ini dinilai hasan oleh beliau. Kita masuk ke pembahasan kedudukan hadis di sini. Maka hadis ini merupakan salah satu kaidah atau salah satu pokok akhlak yang mulia. Jadi lagi-lagi Imam An-Nawawi memilihkan hadis untuk kita, untuk para pembaca, hadis yang menjadi kaidah dalam beragama, di mana hadis ini menjadi salah satu pokok akhlak yang mulia. Yang mana apabila seorang mengamalkan hadis ini, maka dia akan meraih keberuntungan yang banyak di dunia dan juga di akhirat. Dia akan menjadi orang yang zuhud, akan menjadi orang yang menjaga agamanya, akan menjadi orang yang sibuk membekali diri dalam pertemuannya, yang menuju pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kali ini saya
merujuk kepada syarah yang ditulis oleh Ustaz Yasin dan Muhammad Jawas. Nabi SAW menjelaskan dalam hadis ini kalimat yang ringkas tapi manfaatnya sangat besar. Kalimatnya ringkas, cuma satu kalimat tapi manfaatnya sangat besar. Dan ini merupakan salah satu mukjizat Nabi Muhammad. Nabi itu omongannya sedikit tapi faedahnya sangat banyak. Mungkin jauh berbeda dengan kita ya. Kita ngomong mungkin berjam-jam, intinya cuma beberapa baris gitu. Atau ngomong lama tapi faedahnya nggak ada. Bahasa Jawanya umuk tok gitu. Orang nesine. Nah, Nabi SAW di antara mujizat beliau ngomong sedikit tapi faedahnya banyak sekali. Di antaranya yang beliau sampaikan dalam hadis ini. Di antara tanda baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Maka hadis ini mencakup kebaikan dunia dan juga akhirat. Bahkan Yasin mengatakan sabda beliau ini mencakup setengah agama. Mencakup setengah agama. Yang demikian itu karena agama Islam itu isinya amalannya adalah mengamalkan sesuatu dan meninggalkan sesuatu. Ketika di dalam hadis ini disebutkan tentang meninggalkan suatu perkara berarti setengah dari agama. Dan orang kalau mengamalkan hadis ini dia akan selamat dunia dan juga akhirat. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah menyampaikan bahwa hadis ini termasuk pokok dari akhlak yang mulia. Namanya pokok berarti dasarnya. Ketika suatu pokok itu diamalkan, maka akan terbangun di atasnya kebaikan yang banyak. Beliau membawakan ucapan Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawan yang dinukilkan juga oleh Abu Amr bin Salah, Imam Ibnu Salah. Beliau mengatakan bahwa puncak kebaikan, puncak akhlak yang baik semuanya bermuara pada 4 hadis. Puncak akhlak yang baik atau pokok akhlak yang baik semuanya bermuara atau berasal dari 4 hadis, dan keempat-empatnya ada di dalam Al-Arba'in An-Nawawi sebagaimana pernah kita sampaikan di awal pembahasan kitab ini. Apa saja 4 hadis itu? Yang pertama, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Ini pokok akhlak yang baik yang pertama, berkata yang baik atau diam. Yang kedua, sabda Nabi SAW yang hadis kita akan bahas ini. Min husni islamil mar'i tarku malayani. Siapa di antara tanda baiknya keislaman seorang yaitu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Yang pertama, berkata baik atau diam. Yang kedua, meninggalkan yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, sabda Nabi SAW kepada orang yang meminta wasiat kepadanya, la taghdab, jangan kamu marah. Pokok akhlak yang baik yang ketiga adalah meninggalkan marah atau mengendalikan marah. Yang keempat yaitu hadis yang akan kita bahas di hadis berikutnya, hadis yang ke-13, yaitu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia itu mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Ini 4 pokok hadis yang merupakan sumber dari akhlak yang mulia. Kita ulangi. Yang pertama tadi adalah apa? Berkata baik atau diam. Yang kedua, meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Yang keempat, meninggalkan marah atau mengontrol marah, mengendalikan marah. Yang keempat, mencintai kebaikan untuk orang lain sebagaimana kita mencintai kebaikan untuk diri kita sendiri.
Maka hadis yang kita bahas ini merupakan salah satu pokok dari akhlak yang mulia menurut Imam Ibnu Zaid Al-Qayrawani, salah seorang ulama Maliki di zamannya. Kita masuk ke penjelasan hadis. Hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang baik keislamannya bisa dilihat dari perbuatannya dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Maka kita lihat kepada diri kita sendiri. Kita ini sudah meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat atau belum gitu. Kalau sudah, alhamdulillah, itu termasuk tanda baiknya keislaman kita. Maka hendaknya masing-masing kita mengecek diri kita masing-masing, dan ini nasihat yang sangat bermanfaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Di mana orang yang meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat, maka orang itu akan sibuk dengan perkara yang bermanfaat untuk dirinya. Nah, namanya orang kalau sibuk dengan perkara yang bermanfaat, jadi orang baik apa jadi orang jahat? Pasti jadi orang yang baik, karena sibuknya berbuat baik. Sibuk dengan berbuat baik dan meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Kalau yang tidak bermanfaat saja dia tinggalkan, apalagi yang membahayakan gitu. Apalagi yang membahayakan. Makna yakni dalam hadis ini, tarkuhu ma la yakni, meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuknya. Makna lafaz yakni maksudnya adalah perhatian. Yakni, ana yakni, barangkali itu artinya ana yakni, sehingga untuk masdarnya kata bendanya inayatan, perhatian. Yaitu bahwasanya seseorang meninggalkan sesuatu yang dia itu tidak memperhatikannya, tidak perlu memperhatikannya, atau tidak menjadi tujuannya. Maka al-inayah dalam hadis ini menaruh perhatian yang sangat terhadap sesuatu, sehingga seseorang yang meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya dan tidak dia inginkan, itu semuanya bukan karena hawa nafsu saja. Jadi timbangannya atau timbangan kebaikan, timbangan perkara yang tidak bermanfaat yang ditinggalkan itu bukan didasarkan pada keinginan hawa nafsu, tapi didasarkan pada syariat Islam. Yani kalau syariat Islam memandang ini adalah perkara yang tidak bermanfaat, nah ditinggalkan. Kalau syariat Islam memandang bahwa perbuatan tersebut bermanfaat, dia kerjakan. Jadi bukan dengan selera hawa nafsu, tapi dari syariat. Makanya Nabi SAW menjadikan sikap ini, meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat, itu sebagai bukti bagi keislaman seseorang. Maka kalau seseorang Islamnya baik, ucapannya pun akan berusaha dia mengucapkan yang baik-baik, yang bermanfaat. Perbuatannya juga begitu, dia akan berusaha untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan yang hanya bermanfaat saja. Dan demikianlah hendaknya setiap kita, seorang muslim, berusaha menyibukkan dirinya dengan perkara yang bermanfaat. Nah, karena memang seorang mukmin, orang yang beriman itu mestinya sibuk memperbaiki dirinya, sibuk memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kaum muslimin dan saudara, Nabi SAW dalam hadis yang lain memberikan motivasi kepada kita dengan hadisnya, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jaz. Bersungguh-sungguhlah atau bersemangatlah meraih apa yang bermanfaat bagimu. Kita disuruh bersungguh-sungguh. Kalau perkaranya bermanfaat, maka bersungguh-sungguhlah. Kita misalnya jadi orang sibuk temannya, ya dilihat sibuknya ngapain. Sibuknya nyari nafkah,
sibuknya belajar, sibuknya ngaji, sibuknya apalah, pokoknya bermanfaat, maka bersyukurlah. Bersyukurlah. Selagi sibuk kita itu bermanfaat, maka alhamdulillah. Karena kalau seseorang itu tidak sibuk dengan perkara yang bermanfaat, otomatis dia itu akan sibuk dengan perkara yang tidak bermanfaat. Kata Al-Imam Al-Qayyim Ta'ala pernah mengatakan, nafsuka in lam tushghilhu, jiwamu ini apabila engkau tidak menyibukkannya dengan perkara yang bermanfaat, niscaya dia akan menyibukkanmu dengan perkara yang tidak bermanfaat. Makanya seorang itu kesibukannya cuma salah satu dari dua, entah itu bermanfaat atau tidak bermanfaat. Kalau dia melakukan sesuatu yang bermanfaat, dia akan meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Kalau dia sibuk dengan perkara yang tidak bermanfaat, dia nggak akan sempat melakukan perkara yang bermanfaat. Maka kalau kita sibuk, jadi orang yang sibuk, selagi sibuk kita itu bermanfaat, maka bersyukur. Tapi kalau sibuk kita bukan pada perkara yang bermanfaat, itu termasuk tanda buruknya Islam kita. Tanda tidak baiknya Islam kita. Islam kita bermasalah. Karena kalau orang itu Islamnya baik, ya dia sibuknya perkara yang bermanfaat. Sampai-sampai salah seorang ulama mengatakan, min alamati i'radillahi 'anil 'abdi an yusghilahu fi ma la ya'ni. Di antara tanda berpalingnya Allah dari seorang hamba adalah Allah menjadikannya sibuk dalam perkara yang tidak bermanfaat baginya. Ini kata-kata, ucapan yang patut kita jadikan sebagai koreksi untuk diri kita. Di antara tanda Allah berpaling dari seorang hamba adalah Allah menjadikannya sibuk pada perkara yang tidak bermanfaat. Kami sebenarnya rahimahullah, Nabi SAW tadi mengatakan, maka bersungguh-sungguhlah dalam melakukan atau dalam meraih perkara yang bermanfaat untukmu. Kita sekarang ini ngaji manfaat apa bukan? Manfaat sekali, maka bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh wong sing ngaji niku pripun? Pripun Bapak Ibu? Orang yang bersungguh-sungguh ketika ngaji itu bagaimana? Ya berusaha menyimak dengan baik. Menyimak orang ngalamun, orang enggak tidur itu ya. Kalau bisa mencatat seperti itu. Jadi tanda orang itu bersungguh-sungguh. Itulah yang disuruh oleh Nabi kita, disuruh bersungguh-sungguh melakukan perkara yang bermanfaat. Dan jangan lupa wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah. Karena seringkali kita itu kalau melakukan perkara yang bermanfaat mungkin merasa berat, banyak halangannya, males, kan begitu ya. Kita itu kalau baca Al-Quran gitu, sama melihat HP, kira-kira betah mana? Kita lihat HP ya. Padahal yang lebih bermanfaat adalah baca Al-Quran. Jelas pasti bermanfaat. Tapi kalau lihat HP, ya mungkin dapat manfaat, tapi mungkin saja keburukannya lebih banyak, kesia-siaannya lebih banyak. Maka kata Nabi SAW tadi, minta tolonglah kepada agar kita dimudahkan dalam melakukan perkara-perkara yang bermanfaat. Wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah. Jadi dalam segala sesuatu kita memang disyariatkan untuk senantiasa meminta pertolongan kepada Allah. Apapun itu kita minta tolong kepada Allah. Sebagaimana kebiasaan para ulama terdahulu sudah pernah kita sampaikan. Sampai-sampai dalam masalah garam saja mereka minta kepada Allah. Pesan Nabi SAW, "Idza sa'alta fas'alillah." Kalau kamu minta maka minta kepada Allah. Wa idza sta'anta
fasta'in billah. Kalau kamu minta tolong kepada Allah. Wala ta'jas, dan janganlah kamu lemah. Janganlah kamu lemah. Janganlah malas begitu. Jadi kalau bermanfaat usahakan kita semangat. Kalau masih kurang semangat, minta tolong kepada Allah. Jangan lemah, jangan malas begitu. Kecuali ada perkara yang lebih bermanfaat, maka kita beralih kepada perkara tersebut. Makanya selagi apa yang kita lakukan bermanfaat, kita berusaha untuk bersungguh-sungguh di dalamnya. Ya, ada faedah yang bermanfaat bagi kita, bahwasanya masing-masing orang itu berbeda-beda karunia Allah kepadanya dalam meraih sesuatu yang bermanfaat baginya sesuai dengan apa yang Allah mudahkan baginya. Maksudnya begini, masing-masing kita pastinya memiliki amalan-amalan yang Allah mudahkan untuk diri kita. Maka selagi kita dimudahkan melakukan sebuah amalan, maka kita berusaha untuk bersungguh-sungguh di situ. Bersungguh-sungguh melakukan amalan yang Allah mudahkan untuk diri kita. Kita maksimalkan. Barangkali seseorang dia dimudahkan membaca Al-Quran, maka maksimalkan. Dia berusaha banyak-banyak baca Al-Quran atau dengan merenungkannya sekalian. Yang mana orang lain mungkin tidak dimudahkan dalam perkara tersebut. Ada orang lain dia itu juga dimudahkan bersedekah, mungkin karena banyak harta, dia memiliki kelebihan di situ, maka maksimalkan dia banyak-banyak bersedekah. Mungkin kalau dia baca Al-Quran dia susah, ya, mungkin karena belum pintar baca Quran gitu, atau waktunya saking sibuknya barangkali hanya bisa membaca sedikit Al-Quran. Dia Allah mudahkan banyak bersedekah, maka maksimalkan. Yang lain lagi Allah mudahkan berbakti kepada orang tua. Kalau sedekah nggak punya harta, puasa orang kuat, mungkin beriang gitu. Allah mudahkan baginya berbakti kepada orang tua, dia maksimalkan itu, berbakti sama mereka. Yang lain dimudahkan banyak berpuasa, yang lain dimudahkan banyak sholat malam, yang lain dimudahkan banyak belajar ilmu agama, dimaksimalkan. Mungkin itulah cara Allah membuka pintu surga untuk diri kita. Ketika pintu-pintu yang lain kita kesusahan, tertutup untuk diri kita, ternyata Allah mudahkan satu pintu, kita maksimalkan di situ. Mungkin itulah pintu kita untuk masuk surga. Bahkan bisa jadi seseorang tidak dimudahkan dalam semua amal soleh, dalam amal-amal tadi, ternyata Allah mudahkan dia pintu pahalanya melalui sabar, yaitu dengan Allah menimpakan musibah kepada dirinya sehingga dia itu kemudian Allah berikan kesabaran, maka hanya orang itu bersungguh-sungguh dalam meraih kesabaran. Dalam hadis Nabi SAW pernah menyebutkan, ada seseorang dia itu takdirnya masuk surga, tapi amalannya nggak sampai untuk membuatnya masuk surga. Jadi naik di biji itu nggak sampai KKM gitu lah. KKM itu apa? Kriteria kelulusan minimal. Mestinya orang munggah gitu. Karena apa? Amalannya sedikit, amalannya nggak sampai untuk lulus sampai masuk surga. Maka dengan kasih sayang Allah SWT, Allah timpakan musibah kepadanya. Kemudian Allah berikan kesabaran kepadanya. Maka dia mendapatkan pahala dari sabarnya itu. Dan Allah Ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar dijubkan pahala mereka tanpa batas. Maka dia mendapatkan pahala yang sangat banyak dari kesabarannya, meskipun dia itu hanya mendapatkan sedikit pahala dari amal-amal yang lain. Itulah pintu amal soleh untuk dirinya
pintu sabar. Pintu surga baginya mungkin lewat kesabaran. Sampai bahkan Allah SWT Nabi SAW mengatakan tentang orang-orang yang dapat musibah. Senantiasa seorang mendapatkan musibah pada hartanya, pada anaknya, pada dirinya, sampai dia datang menghadap Allah tanpa membawa dosa sedikit pun. Makanya kita itu sebagai orang yang beriman, kita hendaknya selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kalau dapat musibah, itu kan namanya musibah, salah satu sebab utamanya karena diri kita sendiri. Akibat dosa-dosa kita. Maka kita berharap kepada Allah pahala atas musibah yang menimpa kita. Baik. Kaum muslimin dan sunat yang sama-sama dirahmati Allah SWT. Jadi kita disuruh oleh Nabi bersungguh-sungguh dalam meraih apa-apa yang bermanfaat untuk diri kita. Dan juga jangan lupa kita itu minta tolong kepada Allah. Serta kita itu jangan muslimin yang saya cintakan Allah, setiap sebuah Allah bicara soal Al-Quran, beliau menjelaskan bahwa para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat sebagian besarnya ditujukan kepada menjaga lisan dari perkataan yang sia-sia. Namanya meninggalkan yang tidak bermanfaat kan berarti meninggalkan ucapan dan juga meninggalkan perbuatan. Ternyata sebagian besarnya itu ditujukan pada meninggalkan ucapan yang sia-sia, meninggalkan ucapan yang tidak bermanfaat. Di antara isyaratnya dari hadis tadi, berkata yang baik atau diam, seperti itu. Maka prinsip yang mendasar yang ada dalam agama Islam adalah meninggalkan perkara yang diharamkan. Sebagaimana kata Nabi SAW, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati, jadi muslim itu ada yang sejati, ada yang tidak sejati. Kalau tidak sejati bahasanya apa? Sesengon, apa seganyong? Bukan. Pokoknya muslimnya itu ya kurang maksimal gitulah. Ya. Muslimnya kurang maksimal. Ributlah. Orisinil. Ya. Muslim orisinil, muslim sejati gitu ya. Muslim yang sesungguhnya yang benar-benar menjalankan agamanya. Kata Nabi SAW, muslim sejati itu adalah yang orang lain, yang muslim lainnya selamat dari gangguan lisannya dan juga tangannya. Ini namanya muslim sejati. Berarti kalau ada orang Islam, dia masih suka mengganggu orang lain, baik dengan lisannya maupun perbuatannya, berarti muslimnya belum sejati. Tadi mungkin masih seganyong, segedebukan, belum sejati. Sejati kan atos ya, jati, pohon jati. Nah ini masih seganyong. Ya. Baik. Intinya belum sempurna, belum maksimal. Kalau dia itu masih suka mengganggu orang lain. Dan hendaknya kita juga perlu koreksi diri kita. Karena seringkali mengganggu orang lain itu tidak disadari. Gini apa, Matan? Contohnya apa? Mengganggu yang tidak disadari. Contohnya apa? Ganggu orang tapi tidak disadari. Contohnya apa? Berisik. Gitu. Anak-anak ini berlarian, ibu di masjid kan berisik, ganggu orang sholat. Tapi mereka happy-happy aja. Gitu. Padahal itu ganggu gitu. Gak sadar. Atau orang naik motor kenal potnya, serunya orang patut. Jangan keganggu apa katanya, kenal pot serunya banget itu. Sudah ganggu orang bensin gitu. Ganggu. Seringkali nggak kerasa. Atau kadang-kadang kita itu apalah gitu ya, nggak kerasa. Kadang-kadang mungkin naik motor pas lagi hujan-hujan kayak gini, cebrik. Naik motor ternyata pas bantal banyunya nyiprat.
ganggu. Karena begitu, maka kita koreksi diri. Makanya juga kita hendaknya banyak-banyak memaklumi orang lain atau banyak-banyak mengalah kepada orang lain, karena kita juga seringkali mungkin berbuat perbuatan yang sama. Kita mungkin sering mengganggu tapi tanpa disadari. Baik. Maka muslim yang sejati dia itu tidak mengganggu orang lain, tidak mengganggu muslim yang lain baik dengan lisannya maupun tangannya. Dan disinilah hikmah kita mengucapkan salam. Ketika seorang mengucapkan assalamualaikum, artinya apa? Apa artinya assalamualaikum? Semoga keselamatan terlimpah kepadamu. Artinya kamu ketemu sama saya ketemu kamu, saya ngomong semoga kamu selamat. Berarti saya ini harus menahan tangan saya, menahan lisan saya dari mengganggu dirimu. Pokoknya ketemu saya, kamu selamat. Gitu kan. Maka orang yang sudah mengucapkan salam kepada saudaranya, dia harus menahan dirinya dari mengganggu saudaranya tersebut. Maka betapa indahnya Islam itu, yang selalu mengajarkan kebaikan dan mengajarkan atau menghindarkan keburukan dari manusia. Jadi seorang yang baik Islamnya, dia akan meninggalkan apa saja yang tidak bermanfaat baginya. Sekarang, perkara yang tidak bermanfaat itu apa saja? Perkara yang tidak bermanfaat itu ada 3 jenis atau tiga perkara. Yang pertama, sesuatu yang haram. Jelas, namanya haram itu gak bermanfaat. Kalaupun dikatakan ada manfaatnya, pasti keburukannya jauh lebih besar. Seperti khamar. Khamar itu ada manfaatnya, tapi sedikit dibandingkan dengan keburukannya. Maka sesuatu yang haram itu tidak bermanfaat, maka harus ditinggalkan. Kalau kita masih mengerjakan yang haram, berarti Islam kita belum baik. Yang pertama, sesuatu yang haram ini tidak bermanfaat. Yang kedua yang tidak bermanfaat yaitu perkara yang makruh. Perkara yang makruh ini juga tidak bermanfaat. Perkara yang makruh itu apa yang makruh? Perkara yang kalau dilakukan, bagaimana perkara yang makruh? Kalau ditinggalkan dapat pahala, kalau dilakukan tidak mengapa begitu. Tapi sebagian ulama kadang-kadang menyebut perkara makruh itu perkara yang ditinggalkan, sebaiknya ditinggalkan. Kalau kita meninggalkannya itu kan dapat pahala, maka sebaiknya ditinggalkan. Bahkan ada yang makruh apa istilahnya. Ini menunjukkan perkara itu memang harus ditinggalkan. Sebagian ulama mengatakan yang haram itu bahkan dengan sebutan makruh. Mungkin karena belum ada dalil tegas akan hal itu, sehingga khawatir itu termasuk dalam perkara yang haram. Tapi dalilnya belum tegas sehingga khawatir itu. Walau alam, yang jelas perkara yang makruh ini termasuk perkara yang tidak bermanfaat, maka hendaknya ditinggalkan. Yang ketiga yaitu berlebihan dalam perkara yang dibolehkan. Berlebihan dalam perkara yang dibolehkan. Perkara yang dibolehkan, ya boleh hukumnya, tapi kalau berlebihan menjadi perkara yang tidak bermanfaat. Namanya berlebihan kan nggak baik. Orang makannya berlebihan, ya nggak baik. Orang bicaranya berlebihan juga tidak baik. Orang memiliki hobi sesuatu kemudian berlebihan padanya, maka juga tidak baik, maka sebaiknya ditinggalkan. Ya seperlunya lah. Kalau memang perkara itu dibolehkan, kita usahakan seperlunya. Tidak berlebihan. Ini 3 perkara yang tidak bermanfaat. Coba diulangi. Yang pertama apa? Perkara yang haram. Yang kedua, perkara yang makruh. Yang ketiga apa? Perkara berlebihan dalam hal yang dibolehkan. Ini 3 perkara yang tidak bermanfaat, yang kita dianjurkan bahkan diperintahkan untuk menjauhinya. Kalau haram ya wajib ditinggalkan, begitu. Kalau haram. Kemudian dari sini mengatakan
Jika keislaman seseorang telah baik, mencapai tingkatan ihsan, maka dia akan beribadah kepada Allah dengan seolah-olah dia itu melihat Allah. Dan apabila dia tidak bisa, maka dia tahu bahwasanya Allah itu melihatnya. Maka orang yang seperti ini, orang yang sampai pada derajat ihsan, yang dia selalu beribadah kepada Allah dengan seolah-olah dia melihat Allah, atau dia selalu merasa diawasi oleh Allah, orang seperti ini akan merasa malu kepada Allah, sehingga orang seperti ini akan melakukan ucapan ataupun perbuatan yang hanya bermanfaat saja untuk dirinya, karena dia itu malu kepada Allah. Dan ternyata ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW, kita disuruh untuk merasa malu kepada Allah. Nabi SAW, istahyu minallahi haqqal haya, malulah kalian kepada Allah dengan malu yang sebenar-benarnya. Man istahya minallahi haqqal haya falyahfadir raqsa wa mawa'in. Maka siapa yang malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu, hendaklah dia menjaga kepalanya dan apa yang ada padanya. Menjaga kepala dan apa yang ada padanya. Si apa yang ada di kepala apa? Matanya dia jaga dari perkara yang haram, dari melihat yang haram. Telinganya dia jaga dari mendengar sesuatu yang haram. Mulutnya dia jaga dari mengucapkan ucapan yang haram, ucapan yang buruk. Jadi dia jaga kepalanya, ya, termasuk pikirannya. Pikirannya ada di kepala. Dia jaga pikirannya dari memikirkan perkara-perkara yang diharamkan. Maka dia jaga. Kalau memang dia malu kepada Allah. Waliyafadil batna wa hawa, dan hendaklah dia menjaga perutnya dan juga apa yang ada di dalamnya. Masalah makanan, dijaga makanannya, jangan sampai makan makanan yang haram, termasuk yang syubhat-syubhat dijauhi, yang tidak jelas halal dan haramnya dijauhi. Dia jaga perutnya karena dia malu kepada Allah. Wadiyadkuril maut waliyadkuril maut wal bilah, dan hendaklah dia mengingat kematian dan juga mengingat dirinya ketika sudah menjadi tulang belulang. Jadi kita ini besok akan jadi apa? Tulang belulang. Kita ingat yang seperti itu. Bahkan Nabi SAW dalam hadis yang lain menasihatkan aksiru dzikra hadimilana. Perbanyaklah oleh kalian mengingat kematian. Perbanyaklah. Jangan ingat mati kalau kapan. Kalau ada orang mati ya biasanya ya. Itu juga gak mesti ya. Banyak orang layat sampai di tempat layat ngapain? Ya kumuh gitu ya. Kandatok, cengengesan malah guyu-guyu. Ada lagi apa? Lagi layat. Ini ya orang mati lah. Mau lagi layat kok malah guyu-guyu ngakak-ngakak ya. Ini nggak pantun, nggak pantas gitu. Mestinya kita ingat mati. Besok kalau kita akan begitu, ya. Turun mujur nanti turunnya. Mujur ngalor, ya. Mujur ngalor madhep mulon. Kabeh garap kayu. Semuanya akan seperti itu. Dan namanya orang mati kan nggak mesti nunggu tua. Wah, santai bae nyong kasih nom. Santai bae. Kasih itu orang mati loh nyong kasih nom. Atasnya orang mati ini berdua. Banyak orang muda sudah pada meninggal dunia. Bahkan yang kalau kita renungkan, kita saksikan, sing paling akeh masjid jangan masjid wong dua kaki ini apa wong enam. Wong kaki ini ya. Yang paling banyak jamaah ke masjid itu malah wis kaki-kaki ini gitu. Padahal sing nom sing ngasih rosa gitu. Lah sing rosa-rosa pada mengendi, malah sing masjid sing malah sing pada wis toyok-toyok gitu. Aku enten nih. Yang ini sudah tua-tua, mestinya yang muda-muda yang masih kuat itu. Ya. Makanya alhamdulillah kalau sudah tua
diberi taufik mau ke masjid itu masya Allah. Masya Allah. Semoga menghapus dosa-dosa yang terlalu yang pernah dilakukan di masa muda. Justru yang muda-muda ini, muda, nom, rosa, tapi orang gelem masjid, lambok mati gasik, priwe. Kurang kok berajin mau masjid, wis mati gasik, priwe. Ya, kalau yang belum ke masjid, masya Allah, sudah kemajuan gitu. Mungkin waktu mudanya belum rajin masjid, ternyata setelah diberi taufik Allah untuk rajin ke masjid. Nah yang muda kan belum tentu sampai tua. Makanya Nabi SAW juga sangat memotivasi orang-orang atau para pemuda untuk menjadi orang yang saleh. Karena Nabi SAW pernah menyampaikan bahwa pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, dia termasuk salah seorang yang akan mendapatkan naungan ketika tidak ada naungan selain naungan Allah. Jadi Nabi SAW menyuruh kita untuk banyak mengingat kematian. Waman aradal akhirata taraka zinatad dunya, dan barang siapa menginginkan kehidupan akhirat, hendaklah dia meninggalkan perhiasan dunia. Faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Maka siapa yang telah melakukan yang demikian itu, berarti dia telah merasa malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Jadi orang yang malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dia melakukan berapa tadi? 3 perkara ini. Menjaga kepalanya dan apa yang ada padanya, menjaga perutnya dan apa yang di dalamnya, serta banyak mengingat kematian. Mengingat kematian. Berarti dia telah merasa malu kepada Allah. Karena orang kalau ingat mati, dia ingat akhirat, dia ingat akan kembali kepada Allah, dia ingat akan dimintai pertanggungjawaban. Sehingga dia akan berhati-hati dalam berucap dan juga berbuat. Dia akan berusaha sibuk meraih perkara yang bermanfaat. Karena itulah yang akan bermanfaat untuknya kelak di akhirat. Karena hakikat kehidupan itu ya apa? Hidup di akhirat. Coba jenengan di dunia hidupnya pengen berapa tahun? Pengen berapa tahun coba? 1000 tahun kalau orang kuat. 1000 tahun orang kuat. Tambah tua, tambah hilang untune, tambah rekasa melakune, gitu kan? Rekasa lama-lama di dunia. Sekarang orang usianya 100 tahun saja, itu sudah rekasa gitu ya. Jarang-jarang yang usianya sampai 100 tahun masih rosa itu jarang. Rata-rata bahkan 80, 70 sudah meriang-meriangan gitu. Pada balik masih ke rumah sakit. Ya, untuk jalan susah, banyak seperti itu. Maka kehidupan kita yang sesungguhnya adalah akhirat. Ribuan tahun, jutaan tahun, miliaran tahun, triliunan tahun di akhirat. Semua itu ditentukan dengan apa yang kita lakukan di dunia selama beberapa puluh tahun. Maka orang yang ingat akhirat, ingat mati, ingat akhirat, dia malu kepada Allah, dia akan sibuk dengan perkara yang bermanfaat. Kaum muslimin rahimakumullah. Nabi SAW mengatakan bahwa orang yang baik keislamannya, di mana tadi orang yang baik Islamnya dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat, maka orang yang baik keislamannya akan dilipat gandakan pahalanya. Nabi SAW pernah mengatakan, "Idza ahsana ahadukum islamahu faqulu hasanatin ya'maluha tuktabu bi asyri amsalha ila 700 dhaifin." Apabila seseorang di antara kalian memperbaiki keislamannya, atau apabila seseorang di antara kalian Islamnya baik, maka setiap satu kebaikan yang diperbuat olehnya ditulis di sisi Allah dengan semisalnya sampai 700 kali lipat. Ini Masya Allah. Jadi kalau kita Islam kita baik, kita selalu meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat, kita sibuk dengan melakukan perkara yang bermanfaat. Setiap amal soleh kita melakukan satu amal soleh, dibalas berapa? 1 sampai 700 kali lipat. Sama. Betapa besar kasih sayang Allah. Kepengen apa buatan jenengan? Mestinya kepengen. Jenengan dodol. Modalnya 1.000,
Patine berapa 1.000 tambah kali 700 berapa? 1.000 tambah nolnya 2. 1.000 nolnya 5 tambah 2 berarti nolnya 7. 10 juta. 10 juta. 70 juta. Dodolan modalnya 1.000, batine bisa nganti 700 juta. Siapa sih orang gelem? Kebangetan yang orang gelem. Inilah motivasi Nabi SAW bagi orang-orang yang meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat dan sibuk dengan perkara yang bermanfaat. Pahala amal solehnya 1 dibalas bisa sampai 700 kali lipat. Modal 1.000, batinnya bisa ngasih bila tadi 70 juta. Luar biasa. Jenengan dodolan 1.000, modal 1.000, batinnya 1.000 gitir gitu ya. Semangat gitu. Wah ini batinnya 100 kali lipat gitu. Rata-rata orang jualan kan ya, kalau orang di pasar itu kan biasanya kulakan 800 itu ya jual gorengan ya, atau kue-kue ya tukune 800 adone 1.000 gitu. Kan batinnya kurang 200 cuman berapa persen itu ya, 0,2%. Ya ini batinnya banyak banget, untungnya banyak sekali bagi orang yang tadi mengamalkan hadis ini, meninggalkan perkara yang bermanfaat, meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat dan sibuk dengan perkara yang bermanfaat. Wakulu sayyatin, bahkan bukan hanya itu, wakulu sayyatin ya maluha tuktabu binasihat, dan setiap keburukan yang dia lakukan cuman dibalas semisal melakukan keburukan 1, balasannya cuman 1. Luar biasa. Hatta yalqamu, sampai dia itu bertemu Allah. Makanya keutamanya besar sekali bagi orang yang sibuk dengan perkara yang bermanfaat dan meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Maka hendaknya kita meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Kita ulangi, yang pertama tadi perkara yang haram harus kita tinggalkan, perkara yang makruh dan juga perkara yang berlebihan dalam perkara yang boleh. Contoh, membicarakan aib orang lain, ini tidak bermanfaat. Kemudian sibuk membaca berita-berita, ini juga ya, kalau berlebihan tidak boleh. Dan biasanya orang kalau sudah sibuk, namanya sibuk ya berarti sudah sampai berlebihan. Kalaupun itu berita penting akan sampai kepada kita. Ustaz Firanda pernah cerita, ketika beliau kuliah di Madinah, beliau sibuk belajar, jarang-jarang pulang ke Indonesia, paling pulang 8 bulan, 9 bulan baru pulang. Beliau nggak tahu berita-berita yang ada di Indonesia. Setelah pulang ke Indonesia, selama tadi 8 bulan atau 9 bulan pulang, beliau dapat cerita dari temannya, berita yang ada di Indonesia selama 8-9 bulan itu cuma 10 menit rampung. Inti berita selama 8-9 bulan diringkas menjadi 10 menit rampung. Kalau orang itu sibuk membaca berita selama 9 bulan, ternyata bisa diringkas hanya dalam waktu 10 menit, berarti itu tidak bermanfaat. Berarti 10 menit dibagi 9 bulan sih berapa lama dalam 1 hari? Kan sedikit sekali. Maka kita berusaha memilah-milih mana perkara yang bermanfaat. Semoga Allah mudahkan untuk kita. Semoga Allah sibukkan kita dengan perkara yang bermanfaat, dan Allah tolong kita untuk meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat, karena itu adalah tanda baiknya keselamatan kita. Maka hadis ini menjadi koreksi bagi diri kita. Kita ini sibuknya apa? Kalau kita sibuknya perkara yang tidak bermanfaat, berarti Islam kita masih harus selalu perlu diperbaiki lagi. Kalau kita sibuknya pada perkara yang bermanfaat, alhamdulillah, kita bersemangat di situ, dan kita tetap minta tolong kepada Allah supaya kita bisa terus sibuk dalam perkara yang bermanfaat. Demikian pembahasan kita di malam hari ini. Semoga Allah kita untuk mengamalkan hadis ini, dan insyaallah akan kita lanjutkan lagi dengan akan kita bahas hadis yang ke-13 tentang mencintai kebaikan untuk saudara kita sebagaimana kita mencintai kebaikan untuk diri kita sendiri. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf, saya permohonan atas perhatiannya.
Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.